Sebelum kita lanjut, jangan lupa klik subscribe untuk berlangganan video dari channel ini. Jika sudah, terima kasih. Halo semuanya, kembali lagi dengan hobbymoring.com. Nah, pada video kali ini, kita akan belajar untuk membuat program pencarian data dengan menggunakan algoritma linear search atau yang dikenal juga dengan algoritma sequential search. Untuk cara kerja dari algoritma ini sebenarnya gampang aja. Dia akan mencari data yang ingin dicari secara berurutan dalam sekumpulan data ini. Sebagai contoh di sini ada 8 data. Ada 9 data. Dan kita diminta untuk mencari data 20. Nah, pertama sekali dia akan mencocokkan nih data ke-20 ini dengan data di indeks ke-0. Jika hasilnya tidak sesuai atau tidak cocok, maka dia akan lanjut ke urutan berikutnya. Nah, di sini apakah 20 sama dengan 50? Tentunya tidak. Maka dia akan lanjut lagi hingga mencapai indeks ke-6. Di mana indeks ke-6 ini nilai 20 dan yang kita cari adalah 20. Maka datanya sesuai. Oke, berarti dalam case ini, data 20 ini yang kita cari ini berada di indeks ke-6 atau di posisi ke-7. Nah, sekarang kita buat programnya. Kita gunakan idle kita yang kemarin. Nah, untuk yang ini saya hapus dulu semuanya. Sebelumnya, berarti kita di sini perlu membuat dua buah input. Ya, dua buah variabel input. Yang pertama itu untuk data yang dicari, dan yang kedua itu untuk kumpulan datanya. Nah, yang pertama, untuk kumpulan datanya, kita bisa buat seperti ini. Kita bisa buat data sama dengan array. Kenapa kita menggunakan array? Karena yang kita input ini nantinya lebih dari satu. Jadi kita simpan dalam bentuk array aja. Ya. Lalu kita input datanya ke dalam array-nya dengan cara data sama dengan input. Input data. Sekarang coba kita print dulu datanya. Data, len data. Dan kita hitung juga berapa panjang datanya. Sebentar. Len data. Apakah ada yang kurang? Kurang close katanya. Oh, sorry. Jalankan ulang. Kita input 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dan untuk lainnya itu yang terakhir di sini 5. Nah, kenapa dia 5? Karena ingat teman-teman, kalau kita menginputnya langsung satu baris seperti ini, maka spasi yang kosong di sini akan dihitung sebagai karakter atau data. Nah, jadi di sini sebenarnya ada dua cara ya, untuk teman-teman bisa memasukkan datanya atau kumpulan datanya ke dalam array-nya. Yang pertama itu adalah dengan menggunakan perulangan. Jadi teman-teman bisa buat perulangan sebanyak n datanya. Oke? Namun, jika teman-teman ingin memasukkan datanya dalam satu baris saja atau dalam sekali input, maka teman-teman di sini bisa menggunakan input seperti ini. Tapi jangan lupa, tambahkan di belakang ini dot split. Oke? Dot split ini gunanya untuk memotong data berdasarkan karakter yang ingin kita gunakan. Sebagai contoh di sini, kalau ini kita kosongkan, maka dia akan memotong datanya berdasarkan spasi. Oke, sekarang kita coba kembali dengan kita tambahkan split di sini. Kita juga masukkan 1, 2, 3. Enter. Nah, sekarang kelihatan ya bedanya. Yang pertama tadi, line-nya adalah 5. Atau banyak datanya adalah 5, sementara yang ini banyak datanya adalah 3. Nah, jadi sekarang kita sudah berhasil nih menginput kumpulan datanya ke dalam sebuah array. Di mana kita di sini menggunakan split untuk memotong kumpulan data tadi berdasarkan spasi. Nah, yang ini saya hapus dulu.
Karena kumpulan data sudah selesai, sekarang kita tinggal tambahkan untuk penginputan datanya, data yang dicari. Saya gunakan di sini variabel cari sama dengan input cari data. Oke. Nah, untuk melakukan iterasi atau pengecekan secara berurut ini, tentunya kita membutuhkan sebuah perulangan ya. Di mana di sini jika teman-teman lihat, perulangannya dimulai dari indeks ke 0 hingga indeks terakhir. Jadi di sini kita tambahkan dulu sebuah perulangan for i in range. Ingat di materi-materi kita yang kemarin, kita ingin melakukan perulangannya sebanyak jumlah datanya. Berarti di sini kita masukkan perintah len data. Oke. Nah, ketika kita melakukan iterasi, kita juga sekalian nih ngecek apakah data ke i-nya sama dengan data yang kita cari. Berarti di sini kita membutuhkan sebuah if karena kita melakukan pengecekan. If data ke i sama dengan cari, jika data ke i sama dengan data yang kita cari, maka kita tampilkan data ditemukan pada indeks ke, koma, i. Oke, sekarang kita coba dulu. F5 lagi. 213. Dan saya mau cari data 1. Berarti harusnya data 1 ini ada di indeks kedua. Ke 1. Oke, di sini ada spasi. Sebentar saya coba ubah dulu. Jadi seperti ini. Coba lagi. 213. Betul. Sebentar. Oh, oke, sorry. Berarti kita gunakan persen aja ya. Persen S. Saya coba lagi. Saya perkecil dulu ininya. 213. Satu. Nah, udah sesuai ya. Nah, sekarang kita coba bagaimana jika case-nya itu adalah datanya tidak ditemukan. Di sini saya masukkan lagi 213, sementara kita mencari data keempat atau data 4. Bentar. Nah, jika teman-teman perhatikan di sini dia itu kosong. Karena memang datanya nggak ada gitu. Nah, jadi untuk mengatasi kondisi ini atau kondisi di mana datanya tidak ada, di sini teman-teman bisa tambahkan nih sebuah variabel. Saya buat di sini namanya adalah ketemu. Ketemu ini nantinya kita gunakan untuk menyimpan kondisi apakah datanya ditemukan atau tidak. Nah, jadi untuk di awal saya buat ketemu sama dengan false atau datanya kita asumsikan tidak ada. Oke. Nah, kemudian di sini ketika datanya ditemukan, kita bisa ganti nih. Ketemu yang tadinya tidak ditemukan atau false, kita ganti jadi true. Oke. Nah, di bagian bawah ini teman-teman juga bisa menambahkan sebenarnya sebuah perintah atau keyword break. Tujuan break ini apa? Supaya ketika datanya ditemukan, sorry, ini harusnya true. Oke, supaya ketika data ditemukan, maka perulangannya ini dihentikan. Oke. Nah, jadi di sini kita tinggal tambahkan nih kondisi di mana datanya tidak ditemukan. Di sini bisa kita buat seperti ini aja. If not ketemu. Atau jika datanya itu tidak ditemukan. Maka print data tidak ditemukan. Kita coba sekali lagi, F5, 213, kita cari 4. Nah, di sini sekarang
Ketika datanya tidak ditemukan, maka dia akan mencetak data tidak ditemukan. Kita coba sekali lagi, 2, 1, 3, 4, dan kita cari 4, berarti dia itu harusnya ada di indeks ketiga. Nah, sesuai ya. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian ya video kita kali ini. Jika kamu ada pertanyaan, jangan lupa ketikkan di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik like dan share video ini. Terima kasih.